Hai semuanya, kali ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai penyakit pada pedet. Ada beberapa penyakit yang sering terjangkit pada pedet. Yang pertama yaitu diare. Diare disebabkan karena faktor infeksius dan non-infeksius. Diare non-infeksius biasanya terjadi karena perubahan mendadak pada program pemberian pakan. Diare sering terjadi pada masa peralihan, di mana pedet yang semula hanya mengkonsumsi susu sebagai satu-satunya sumber nutrisi, mulai mengkonsumsi serat kasar atau hijauan sebagai suplemen. Sebab mekanik lain seperti minum terlalu cepat atau adanya gumpalan rambut atau bulu pada saluran pencernaan juga dapat menyebabkan diare pada pedet. Meskipun tidak berbahaya dan tidak sampai menyebabkan kematian, diare non-infeksius ini dapat dengan cepat melemahkan tubuh sehingga ternak terkena diare infeksi atau penyakit lain yang lebih parah. Nah, kemudian untuk diare infeksius biasanya disebabkan karena bakteri dan protozoa. Ragam infeksius biasanya terjadi pada hari ketiga kelahiran pedet, berupa infeksi bakteri antara lain E. coli, Salmonella, dan Clostridium. Sementara pada umur selanjutnya berupa problem virus yaitu rotavirus dan coronavirus, serta protozoa yaitu Cryptosporidium spp. Nah, adapun gejala klinis yang terlihat pada pedet yang terkena diare yaitu kasusnya encer, warnanya tidak normal antara kuning sampai kehijauan, matanya cekung, mengalami penurunan berat badan secara cepat, lemas, dan mengalami dehidrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus diare yang terjadi pada pedet itu terjadi pada minggu pertama awal kehidupan. Nah, hal ini tuh didukung oleh pernyataan Del Coco pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa diare berasal dari infeksi Cryptosporidium sp dan paling tinggi terjadi pada pedet umur kurang dari 7 hari yaitu sekitar 37,5%. Lalu dilanjut oleh pedet umur 8-14 hari yaitu sekitar 21,4%. Nah, kejadian ini tuh bakalan terus meningkat apalagi saat musim dingin yaitu sekitar bulan Oktober sampai bulan Februari. Hal ini tuh dikarenakan stres dingin yang dirasakan oleh pedet yang mengakibatkan terjadinya penurunan sistem imun tubuh pedet itu sendiri. Tindakan pengendalian penyakit diare yang terjadi pada pedet dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan pemberian antibiotik. Yang kedua, menekan tingkat pencemaran dari agen penyebab diare. Yang ketiga, yaitu dengan sanitasi lingkungan. Dan yang keempat, dengan peningkatan kualitas kolostrum dan kualitas pakan pada musim dingin. Pada kasus diare pedet disarankan oleh Subronto pada tahun 2003 agar tidak menambahkan air susu atau susu pengganti selama 1-2 hari dari pedet mulai diare hingga diare dapat diatasi. Dinyatakan pula bahwa pada pedet yang menderita penyakit diare ini agar diterapi dengan pemberian cairan faali dan cairan elektrolit. Selain itu, pemberian antibiotik pada pedet yang menderita diare ini dihindari agar tidak dilakukan secara oral karena berefek negatif berupa dibebaskannya endotoksin secara langsung akibat kematian dan terlarutnya sel-sel bakteri. Nah, endotoksin inilah yang dapat menyebabkan kematian mendadak pada pedet penderita diare diakibatkan oleh shock endotoksin. Penyakit pada pedet yang kedua itu ada pneumonia atau yang biasa disebut radang paru-paru. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru pada bagian parenkin sehingga dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan bagi pedet.
Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit pneumonia, yaitu faktor bakteri, faktor virus, dan juga faktor lingkungan. Namun, penyebab utama dari penyakit pneumonia ini yaitu bakteri Mycoplasma bovis. Bakteri ini juga tidak hanya menyebabkan pneumonia, tapi dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya seperti radang pada tulang, tendo dan cairan sendi, telinga, mata, dan juga saluran reproduksi. Ada gejala-gejala yang sering timbul jika pedet terkena penyakit pneumonia ini, yaitu pedet terlihat kesulitan dalam bernafas, nafasnya pendek dan seperti terengah-engah, batuk, demam yang mencapai suhunya 42 derajat Celcius, tidak banyak bergerak, terus terlihat lesu dan juga sering berbaring di lantai, terlihat gelisah dan juga nafsu makannya dan minumnya juga berkurang. Penyakit pneumonia ini dapat disembuhkan apabila perawatannya baik dan diberikan suntikan antibiotik, menetapkan ternak yang sakit pada kandang yang terpisah, yang bersih dan memiliki ventilasi yang baik, dan diberikan pakan yang segar dan bergizi, dan pemberian obat berupa injeksi antibiotik seperti tetracycline, oxytetracycline, dan penstrep. Lalu ada cara pencegahannya yang dapat dilakukan dengan cara sanitasi kandang yang benar, pengawasan yang benar terhadap ternak yang sehat, pisahkan sapi yang sakit pada kandang karantina, segera berikan vaksin antibiotik untuk memutus siklus penyebaran penyakit, yaitu vaksin tilosin dan vitamin iodin. Apabila telat melakukan penanganan pada ternak dalam beberapa jam, maka ternak tersebut akan mengalami kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Arif Fadlur Rahman dari KSPTP 19. Nah, di sini saya akan melanjutkan pematerian tentang penyakit pada pedet, yaitu infeksi tali pusar. Nah, pada perawatan pedet sendiri, kejadian seperti pendarahan tali pusar, infeksi tali pusar, putusnya tali pusar yang terlalu pendek, atau tali pusar yang putus total itu harus dihindari. Mengapa? Karena kejadian tersebut itu dapat berlanjut menjadi radang tali pusar atau disebut juga ompalitis, dan dapat juga menyebabkan kematian pada pedet. Penanganan ompalitis yang tidak baik menyebabkan agen infeksi masuk ke dalam saluran pencernaan, peredaran darah, dan masuk ke dalam organ vital lainnya seperti paru-paru. Hal tersebut dapat menyebabkan kasus yang berlanjut seperti diare dan radang paru-paru atau pneumonia. Nah, untuk obat yang digunakan untuk mengobati infeksi tali pusar yaitu dexamethasone yang dikombinasikan dengan antibiotik yang dilakukan secara steril agar tali pusar cepat mengering tanpa adanya infeksi. Ya, selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan iodin pada tali pusar selama seminggu, terus pemakaian umbilical clamp, dan menyediakan kandang pedet yang kering, bersih, dan nyaman. Namun, untuk pemakaian umbilical clamp sendiri itu tidak boleh dipakai pada pedet yang berkoloni dengan induknya. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dapat merangsang sang induk untuk memakan atau menarik tali pusar hingga putus. Nah, mungkin sekian pematerian yang dapat saya berikan. Untuk adik-adik calon sendiri lebih dipahami lagi, jangan lebih dipahami. Ya, intinya apabila ada yang kurang mengerti atau masih ngeblank, boleh ditanyakan kepada Kang Ece-nya. Oke? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.